menunaikan ibadah puasa besok 1 Syawal 1444 Hijriah, umat Islam khususnya di Indonesia akan merayakan Hari Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Apa saja makna yang bisa dipetik dari Hari Kemenangan setelah sebulan berpuasa? Kita akan berbincang bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. 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 Senang sekali bertemu di malam takbiran ini dengan takbir, tahlil, tahmid berkumandang. Kalau perasaan saya jujur sedih karena akan meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, tapi juga senang karena akan menyambut Idul Fitri. Sebenarnya bagaimana kita memaknai malam takbiran ini khususnya, Kiai? Merah putih dong jadinya ya. Iya betul, merah putih. Jadi alhamdulillah para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Saya ingin menyapa juga rekan-rekan kita non muslim karena yang ikut berbahagia juga kawan-kawan kita di situ ya. Betul. Terutama di Istiqlal kami banyak dibantu partisipasi teman-teman kita itu di dalam kegiatan Ramadan ini, Masya Allah. Insya Allah. Ya, jadi inilah Indonesia ya, benar-benar mendemonstrasikan toleransi yang sangat indah ya. Para pemirsa ya, saya kira kita seperasaan ya, bahwa hari ini kita terharu karena kita sedih satu sisi, tapi pada sisi lain kita juga gembira. Terharu ya, gembira karena besok kita akan merdeka, kita makan. Maka itu Idul Fitr. Idul Fitri artinya hari untuk kembali makan. Kemarin kan tidak boleh makan kan. Iya. Jadi fitr itu bisa dua macam artinya. Lain Idul Fitr, lain Idul Fitrah. Kalau Idul Fitr kembali berbuka setelah selama ini kan kita nggak boleh makan pagi kan. Iya. Itu namanya kembali berbuka. Maka itu bahasa Arabnya sarapan pagi, futur. Jadi Idul Fitr kembali, ada yaudu kembali, fitr kembali berbuka puasa. Iya. Kembali makan gitu ya. Tapi kalau kita katakan kembali ke jati diri, kembali ke fitrah itu juga bisa. Tapi Idul Fitrah. Iya. Fitrah itu kesucian batin kita. Dulu kita berasal dari yang maha suci, tanpa dosa, tanpa kekeliruan. Fitrah namanya kan. Iya. Nah setelah kita dicuci selama sebulan penuh oleh bulan Ramadan, maka diharapkan kita itu juga sudah bersih seperti kayaumi waladatu, bagaikan bayi yang baru lahir. Nah orang yang menjalani puasa dengan penuh kesempurnaan, maka itu kembali seperti bayi. Bayi itu kan suci tanpa dosa. Iya. Nah dosa itu sudah dicuci oleh Ramadan. Ramadan artinya membakar. Ramadan artinya menghanguskan. Iya. Ramadan itu kenapa disebut Ramadan? Karena membakar hangus dosa-dosa masa lampau. Ya kan? Nah maka itu kita jadi putih sekarang. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Dan yang paling penting buat kita juga jangan sampai mengotori kertas putih itu lagi, ya kan? Ya, jadi inilah pentingnya untuk kita pada malam ini. Jangan sampai Ramadan kita itu melakukan ibadah yang makbul tapi tidak mabrur. Apa perbedaan makbul dan mabrur? Kalau makbul itu ibadah kita diterima karena memenuhi rukun syarat dan bahkan sunat-sunatnya, ya kan? Iya. Tapi belum tentu ya makbul itu mabrur. Kemakbulan haji, kemakbulan sholat, kemakbulan puasa itu diukur dan dinilai pada saat pelaksanaan ibadah itu. Tapi kemakbulannya, what is the next? Apa sesudah puasa itu, apa sesudah sholat itu, apa sesudah haji itu. Iya. Maka itu ada haji makbul, ada haji mabrur. Mabrur. Haji mabrur itu diukur setelah kita pulang dari tanah suci. Bagaimana perlakuan kita terhadap pembantu rumah tangga, Iya. asisten rumah tangga ya. Bagaimana perlakuan kita terhadap supir, bagaimana perlakuan kita terhadap staf kita sendiri di kantor, bagaimana perlakuan kita di tetangga. Kalau energi positif itu sudah mengalir kepada mereka, contohnya pembantu, waduh enak banget ya, bapak, ibu, nyonya kita, tuan kita pulang dari tanah suci ini enak, tidak kasar mulutnya lagi, dan oh iya saya juga biasanya kalau salah jalan goblok-goblokin, sekarang nggak pernah digoblokin lagi semenjak haji. Itu ciri-ciri haji mabrur. Ya.
Nah, puasa, simahum fi wujuhihim mathar sujud. Orang yang sudah melakukan sholat itu muncul tanda-tanda sujud di wajahnya. Bukan harus hitam di sini, enggak. Tapi bagaimana reaksinya terhadap tetangga. Biasanya kalau ada sedikit masalah dengan tetangganya gampang tersinggung. Satu lembar daun tetangga masuk ke pekarangan rumahnya marah lagi. Iya. Kalau ini enggak. Puasa itu kan intinya kan mengendalikan diri. Iya. Kalau kita masih gampang tersinggung, nyemprot, nabrak, marah, berarti itu puasa kita makbul tapi Tidak mabrur. tidak mabrur. Nah, kalau kita alhamdulillah. Jadi saya bisa bersabar. Aku tidak perlu melawan. Enak sekali itu kan. Iya. Mengendalikan diri untuk tidak melawan, mengendalikan diri ya untuk tidak merespon sesuatu yang membangkitkan emosi kita. Itu satu efek daripada puasa itu sendiri. Tapi kalau masih marah, kalau masih dendam, kalau masih piring melayang, pintu mobil dibanting, ya pintu kamar itu dibanting, itu nggak ada efek puasa itu. Iya. Puasanya makbul tetapi tidak mabrur. Nah sekarang para pemirsa, mari kita menjadikan ibadah kita itu bukan hanya makbul tapi mabrur. Efek sosialnya ada dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Saya kira itu yang Jadi puasanya itu bisa dikatakan mabrur kalau bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga habluminanasnya begitu ya. benar. Iya. Nah, tapi bagaimana meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan, lebih dari mengendalikan diri yang bermanfaat untuk masyarakat, tapi lebih dari itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Benar. Maka itu kan ada tiga model ketaatannya. Ada orang mengekspresikan keimanannya hanya sampai kepada ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah itu hanya sekedar melaksanakan sholatnya, hanya sekedar melaksanakan hajinya, hanya sekedar melaksanakan rukun syarat puasanya. Iya. Tapi tidak menukik kepada emosinya. Iya. Tidak dilakukannya dengan cinta. Jadi ibadah itu bahkan dirasakannya sebagai suatu beban. Selama ketaatan itu dirasakan sebagai suatu beban, maka itu kita hanya menjadi ahlu ta'ah. Dan jangan berharap banyak kalau hanya kita berhenti di ahlu ta'ah. Tapi kalau kita melakukan ketaatan itu dengan cinta, why do you pray? Because I love to pray. Yeah. Why do you fasting? Kenapa puasa? Because I love to fasting. Tapi kalau kita, why do you pray? Because we have to pray. We have to fasting. Kita harus puasa kita. Jadi penekanannya wajib ya. Yeah. Tapi kalau I love to pray, penekanannya cinta. Nah, jadi inilah disebut dengan ahlul ibadah. Bukan melakukan ibadah karena wajib, tapi melakukan ibadah karena cinta terhadap Allah. Dia cinta terhadap salat, maka itu salatnya di awal waktu kan. Iya. Kalau hanya taat, masih panjang waktunya kok belakangan aja. Iya. Nyebrang udah nanti aja di kada, itu ahlu ta'ah itu. Tapi kalau ibadah, begitu azan, meeting dihentikan sementara, diskors dulu sidangnya, kita salat dulu, itu ahlu ibadah. Kalau pakaian dasar bau dapurnya itu masih ditutupi mukena, itu ahlu ta'ah. Tapi ganti dulu dasarnya, mandi dulu deh, ini sudah mau duhuran asar, itu ahlul ibadah. Nah, jadi sama juga sholatnya. Jangan hanya sholat sekedar melaksanakan kewajiban, tapi cintailah sholat itu. Orang yang mencintai sholat itu terbiasa sujud ya. Iya. Siapapun dia respect. Assalamualaikum, menebar energi positif ya kan. Iya. Assalamualaikum, siapa tuh? Waalaikumsalam. Siapa tuh? Ketok pintunya kan. Itu ahlu ta'ah. Tapi kalau ahli ibadah, Waalaikumsalam, kapan datang? Nah itu kan menebarkan energi positif. Iya. Orang yang masih menebarkan energi negatif itu belum naik kelas menjadi ahlu ibadah. Nah saya berharap kepada kita semuanya para pemirsa ya, mari kita mencoba untuk naik kelas. Jangan hanya nyetor ahli ta'ahnya kepada Allah, tapi ya Allah saksikanlah aku menjadi ahlul ibadah. Kalau perlu naik di kelas paling puncak. Iya. Apa itu ahlullah? Bedanya apa ahlul ibadah dengan ahlullah? Kalau ahlullah itu, kalau ahlul ibadah masih pingin surga, takut neraka, ya kan? Iya. Kalau ahlullah itu, ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga. Aku pergi selama ini itikaf, terutama hari-hari malam ganjil 10 terakhir, ingin dapat Lailatul Qadar. Kalau ahlullah, ambil Lailatul Qadar. Ambil pahala yang besar, ambil surga. Aku tidak butuh surga, tidak butuh Lailatul Qadar, tidak butuh pahala.
Yang aku butuhkan adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar, siapa yang memberikan pahala yang berlipat ganda, Masya Allah. siapa yang menciptakan surga. Surga itu makhluk, Ya. Lailatul Qadar itu makhluk, ya kan? Kemudian juga pahala itu makhluk. Yang aku cari bukan makhluk, tapi sang pencipta, sang halik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk surga. Kalau kita melakukan ketaatan hanya ingin masuk surga, itu ada pamrihnya. Ya. Jadi tingkat ketulusan keikhlasannya itu untuk Allah itu belum. Maka itu saya berharap pada diri saya dan kita semuanya mungkin, jangan hanya mengejar Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Ya. Samakanlah setiap malam itu seperti Lailatul Qadar. Samakanlah semua bulan seperti Ramadan. Jangan nanti Ramadan lewat, kelipat mau kena gantung peci. Enggak lah. Bagaimana 11 bulan lainnya itu kualitas ibadah kita seperti kualitas Ramadan. Bagaimana setiap malam yang kita lewati itu kita tampilkan kualitas Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar itu setiap malam, Ramadan itu setiap bulan. Nah itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita menjadi ahlullah, kita menjadi ahlul ibadah. Kalau ahlul ta'ah, selesai Ramadan buka jilbab, Selesai semuanya. selesai gitu. semuanya gitu kan. Iya. Itu. Amin, semoga kita bisa naik kelas setelah Ramadan ini. Nah, berikutnya kalau kita bicara soal Idul Fitri, di tahun ini ada yang berbeda. Kita 3 tahun berjibaku dengan pandemi. Sekarang kondisinya jauh lebih baik. Ada euforia, pasti yang otomatis muncul. Mudik begitu semua orang, ada 123 juta lebih penduduk mudik, juga berkumpul dengan sanak saudara. Bagaimana agar euforia ini bisa dalam taraf yang wajar? Bisa dilaksanakan bahagia tapi tidak berlebihan. Iya, ada rindu dendam. Terasa di Istiqlal itu Mbak ya. Istiqlal ini kan koeksidensinya kebetulannya begini ya. Pak Presiden menerima permohonan kita ya untuk merenovasi Istiqlal. Ya, ternyata renovasinya itu besar-besaran. Jadi kami sudah mengumumkan akan terjadi penutupan Istiqlal selama 1 tahun. Iya. Karena ini nanti takutnya ada konslet listriknya, ada kecelakaan, kan barang bangunan banyak di sekitar Istiqlal. Iya. Ya, jadi kita akan pasang pengumuman Istiqlal ditutup selama 1 tahun, renovasinya besar-besaran. Belum sempat kita umumkan ada COVID datang. Iya. Jadi COVID yang menutup bahwa tidak boleh mendatangi rumah-rumah ibadah karena banyak persoalannya kan, Iya. COVID. Nah, ternyata tadinya kan kita ada 1.000 orang mau bekerja di Istiqlal. Karena peraturan COVID itu tidak boleh terlalu banyak kerumunan ya. Jadi kita hanya 500 orang. Jadi tadinya mau dikerjakan selama 1 tahun menjadi 2 tahun. Karena tenaga kerjanya tidak boleh terlalu banyak ya kan. Betul. Jadi persis selesai COVID, Istiqlal juga sudah selesai renovasi. Pagar-pagar penutupnya itu dibuka. Akhirnya orang datang, wah ini ada rindu dendam, ini apa ini. Kok Istiqlal seperti disulap ya. Kemarin kumuh ya. Pedagang kaki 5 nggak ada lewatan kita ya, parkirnya berseliweran di mana-mana. Ini sekarang nggak ada kelihatan. Ya pedagang kaki 5 diatur dalam satu tempat yang sangat rapi, parkirnya ditaruh di bawah tanah 2 lantai, 1.000 mobil bisa di bawah tanah itu ya, di basement. Sehingga tempat parkir yang tadinya itu di atas itu sekarang diganti dengan taman-taman yang indah. Lampu-lampunya serba berubah, jadi Istiqlal itu kayak disulap ya. Nah akhirnya banyak sekali orang datang. Saya baru tahu kemarin Mbak ya, hotel-hotel di sekitar Istiqlal itu penuh. Oh. Jadi ada istilahnya teman-teman itu wisata Ramadan. Wisata Ramadan yang terbaik di dunia ini adalah Indonesia. Setelah tentunya Makkah Madinah ya. Iya. Kenapa? Enak, nyaman, cuacanya juga bagus, kemudian juga Suasananya juga ya. enjoy, dan mereka menikmati betul hotel-hotel didandani dengan unta, lagu-lagunya pun juga lagu-lagu Middle East country ya kan, kemudian juga ya pakai tutup kepala semua walaupun non muslim. Restoran nggak ada yang terbuka open seperti tempat lain ya kan. Jadi ini merokok di mana-mana walaupun non muslim juga seperti sangat solider. Jadi mereka tidak menemukan ada sebuah negeri yang sangat damai, ya, selain Indonesia. Maka itu datang.
Nah, kalau bicara soal silaturahmi, mudik ini kan yang dicari keluarga, sanak saudara terkasih di kampung halaman. Biasanya pertanyaan yang membuat jadi merusak suasana Idul Fitri adalah yang pertama, kapan nikah? Yang kedua adalah kalau tahun politik nih, ini sering kali terjadi. Beda pilihan jadi berantem sama saudara. Kan kita sudah masuk tahun politik. Kiai, bagaimana kita merawat silaturahmi ini? Tidak hanya saat Idul Fitri yang tentunya akan sangat hangat bersama keluarga, tapi memasuki tahun politik yang sangat sensitif, kita bisa sama-sama merajut tali silaturahmi dengan baik. Kalau saya sih tidak khawatir, Mbak. Jam terbang politik praktisnya Indonesia itu sudah tinggi. Kita bukan negara yang belajar berdemokrasi. Iya. Demokrasi kita sudah puluhan tahun ya, apalagi sekarang ini. Jadi saya kok sangat yakin pemilu kita akan datang itu adem-adem ya. Kenapa? Kita sudah berpengalaman berpemilu ria kan. Betul. Dan pengalaman itu guru yang paling baik ya kan. Ngapain sih kita harus cekcok satu sama lain? Nah kita lihat ada keterbukaan satu keluarga partai politiknya 4 ya kan. Iya, betul. A, B, C, D. Dan tidak mengganggu harmonisa mereka. Di Istiqlal ini siapapun apapun partainya masuklah, ini rumah besar untuk bangsa Indonesia ini. Kita tidak mempersoalkan partai apapun yang ada. Iya. Ya. Jadi mereka tidak tersinggung, kami pun juga tidak merasa dibebani kan. Kenapa? Oke lah, perbedaan politik itu hanya di panggung politik. Di Betul. sini masjid rumah Allah, kita semuanya sama. Jadi saya menyaksikan di sini Mbak, ada partai-partai itu bisa ketawa, bisa menangis bareng-bareng di Istiqlal nih. Lupa mereka itu baju partainya apa. Kenapa? Di hadapan Tuhan. Ya. Lupa mereka itu golongannya apa, etniknya apa di hadapan Tuhan. Jadi kita sudah berpengalaman berbudaya plural, kita sudah berpengalaman menjadi berbudaya demokrasi. Jadi jangan terlalu dihantui bahwa nanti akan ada politik aliran. Enggak lah, masyarakat kita sudah dewasa dalam berpolitik ya kan. Kita ini guru politik demokrasinya dunia Islam nih ya. Ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Saya para pemirsa, mungkin saya over confidence ya kan. Saya tidak khawatir. Pemilu akan datang, insya Allah kita akan lewati dengan baik. Karena Amin. semua orang sudah melek politik. Kalau dulu-dulu iya, politik itu seperti agama ya kan. Sekarang enggak. Paling kalau sudah selesai berdaulat naik presiden, rangkulan. Betul. Dulu awalnya, saya punya data, karena saya juga suka survei Mbak ya. Ya. Saya ikut juga ada lembaga surveinya, tapi kami tidak publish. Ada 500 pasang pernah terjadi perceraian politik. Suaminya memilih partai A, istrinya memilih calon si B. Cerai. 500 pasang cerai dalam satu provinsi loh. Waduh. Nah, tapi itu awal-awal berdemokrasi. Iya. Tapi sekarang ini angka perceraian politik itu makin rendah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Jadi ini indikator bahwa mau seperti apapun juga yang dipilihkan orang kita semuanya kok. Betul. Nggak ada orang lain. Kecuali orang Belandanya mau dipilih. Jangan dulu dong. Nah ini kita selama orang Indonesia yang terpilih itu orang kita kok. Iya. There is not the others ya kan. Nggak ada orang Iya. lain di sini kan. Tuh, luar biasa. Jadi insya Allah Idul Fitri ini membawa kebahagiaan untuk semuanya. Untuk semua benar. Tidak hanya muslim, non-muslim seluruhnya. Dari sisi kita pribadi naik kelas insya Allah. Lalu keluarga, masyarakat, pemimpin juga memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Begitu pula masyarakatnya semakin baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas segala refleksinya di hari Idul Fitri ini. Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam, spesial Malam Takbiran. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Indonesia Malam, spesial Malam Takbiran masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Kita kembali sesaat lagi hanya di Kompas TV.